teman-teman, sekarang kita akan melakukan latihan penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Oke, di sini sudah disediakan neraca periode 2020 dan 2021 untuk PT Suka Kamu. Kemudian juga sudah disediakan laporan laba ruginya ya untuk tahun 2020 dan juga 2021. Oke, langsung aja kita masuk ke penyusunannya ya teman-teman. Yang pertama untuk arus kas dari aktivitas operasional itu ada 4 ya, ingat teman-teman, ada 4, yaitu biaya non kas, kemudian ada keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap, kemudian ada aktiva lancar selain kas, dan juga ada utang lancar ya. Itu untuk aktivitas operasional ya. Lalu kita yang pertama tentu saja kita masukkan dulu, karena ini metode tidak langsung, kita harus masukkan laba bersihnya dulu ya teman-teman. Kita dapat dari mana? Laba bersih tahun berjalan. Nah, di sini kita lihat di laporan laba ruginya untuk tahun berjalan. Ya teman-teman. Nah, sebesar 99.000 kita masukkan ke sini ya. Oke. Selanjutnya kita ada biaya non kas dan juga keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap, itu ada di laporan laba rugi ya. Jadi kita balik lagi ke laporan laba ruginya, kita lihat. Oke, di sini. Nah, di sini ada biaya non kasnya teman-teman, yaitu biaya depresiasi ya. Ini kemudian kebetulan di sini tidak ada keuntungan ataupun kerugian atas penjualan aset tetap. Oke, jadi karena ini biaya depresiasi, dan biaya depresiasi itu kan saldo normalnya di debit, sedangkan harus ditutup. Kalau ditutup itu kan saldo normalnya di kredit ya. Jadi dia akan dimasukkan sebagai apa? Sebagai penambah pada aktivitas operasional. Oke. Biaya depresiasi kita masukkan sebagai penambah ya teman-teman. Kita ketik di sini biaya depresiasi. Oke, karena tidak ada untuk keuntungan ataupun kerugian atas pelepasan aset tetapnya tidak ada, kita langsung masuk ke aktiva lancar selain kasnya ya teman-teman. Nah, di sini ada piutang, aktiva lancarnya ada piutang, persediaan barang, sewa di bar di muka, dan juga aktiva lancar selain kas. Kita mulai ke akun piutangnya dulu ya teman-teman. Kita hitung dulu dong selisihnya berapa. Nah, oke, jadi ternyata dari 2020 ke 2021 untuk piutangnya itu mengalami kenaikan atau penambahan teman-teman. Nah, saldo normal piutang dagang itu kan ada di sisi debit. Kalau dia nambah juga tetap di sisi debit. Nah, sehingga dia harus dimasukkan sebagai pengurang ya, karena berlawanan nih dengan saldo normal laba bersih. Oke, untuk bagian sini kita langsung masukkan saja kenaikan piutang dagang sebesar 6.000. Oke, selanjutnya ada persediaan ya. Nah, ternyata di persediaan dia juga naik teman-teman sebesar 30.000. Nah, perlakuannya sama kayak piutang dagang tadi ya, karena sama-sama memiliki saldo normal di debit. Nah, sementara kalau nambah itu kan nanti posisinya berlawanan dengan saldo normal laba bersih, sehingga dia akan menjadi pengurang pada aktivitas operasi. Kita masukkan di sini kenaikan persediaan barang sebesar 30.000. Oke, kita lanjut ke sewa dibayar di muka. Nah, ternyata naik juga teman-teman, sama, kita masukkan juga di sini. Oke, kita lanjut ke aktiva lancar lainnya. Nah, ternyata juga naik teman-teman, kita masukkan sama ke sini, kenaikan aktiva lancar lainnya. Oke, selanjutnya
Untuk aktiva lancarnya sudah beres ya teman-teman, kita lanjut ke utang lancarnya. Oke, di sini utang lancar atau utang jangka pendeknya ada dua ya, utang biaya dan juga utang dagang teman-teman. Kita cari selisihnya ya. Untuk yang pertama mulai dari utang dagang. Nah, ternyata utang dagang pada akhir tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 9.000 ya teman-teman. Nah, saldo normal utang dagang itu kan berada di sisi kredit. Kalau dia nambah itu kan tetap di sisi kredit ya, sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga dia akan dimasukkan ke akan dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas operasional. Nah, kita masukkan di sini kenaikan utang dagang. Oke, ada selanjutnya utang biayanya. Nah, utang biayanya juga naik teman-teman, jadi sama kayak utang dagang tadi, dia akan dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas operasional. Nah, karena untuk utang jangka pendeknya juga sudah, aktiva lancar sudah, biaya depresiasi sudah, berarti kita sudah bisa untuk aktivitas operasionalnya ini sudah beres ya teman-teman. Jadi untuk ini sudah bisa di total saja. Oke, selanjutnya kita cari arus kas bersih dari aktivitas operasional ya teman-teman. Nah, jadi pada aktivitas operasionalnya ini laba bersihnya ini harus dimasukkan teman-teman. Jadi kita untuk laba ruginya terus tambah penambahnya dan dikurangi total pengurangannya. Oke, jadi arus kas bersih dari aktivitas operasional ini sudah kita dapatkan sebesar 117.000. Oke, kita lanjut ke aktivitas investasi ya teman-teman. Untuk aktivitas investasi ini kan yang berkaitan dengan aktiva tetap ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini di laporan posisi keuangan atau neracanya ya. Di sini ada peralatan. Kita cari selisihnya. Nah, ternyata pada tahun 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan atau penambahan ya. Saldo normal peralatan itu kan berada di sisi debit. Kalau dia nambah itu kan tetap di sisi debit ya. Nah, berlawanan dengan saldo normal laba bersih, sehingga dia harus dimasukkan sebagai pengurang pada aktivitas investasi. Oke, kita masukkan ke laporannya. Di sini kenaikan peralatan. Oke, karena cuma ada satu ini ya peralatan aja, kita bisa langsung cari arus kas bersihnya. Ini saya kasih minus karena ini merupakan pengurang ya teman-teman. Oke, ketemu arus kas bersih dari aktivitas investasinya minus 255.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas pendanaan ya teman-teman. Untuk aktivitas pendanaan itu yang berkaitan dengan modal, kemudian ada utang jangka panjang ya. Kita lihat di sini untuk utang jangka panjangnya. Nah, utang yang pertama ada utang bank. Oke, teman-teman, utang banknya naik ya. Jadi kalau utang bank naik karena berada saldo normalnya di kredit, kalau naik juga tetap di kredit. Nah, hal ini sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga dia harus dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas pendanaan. Kita ketik di sini kenaikan utang bank. Ya teman-teman, lanjut ke utang obligasi. Nah, utang obligasi naik
sebesar 81.000 sama dengan utang bank tadi akan dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas pendanaan. Oke, di sini modal saham tidak ada perubahan ya teman-teman. Kemudian untuk laba ini tidak perlu dimasukkan karena selisihnya ini merupakan laba bersih ini teman-teman. Nah, oke, kita lihat deh ini selisihnya benar nggak 99. Nah, benar ya. Jadi ini tuh sama dengan laba bersihnya ya teman-teman, sehingga tidak perlu dimasukkan ke sini bagian aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya kita bisa cari arus kas bersih dari aktivitas pendanaannya. Ini dijumlahkan aja. Oke, ketemu arus kas bersih dari pendanaan itu ada 120.000. Nah, lanjut kita tambahkan semua dari 3 aktivitas tadi ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Tinggal dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, jadi dia mengalami penurunan ya, penurunan kas dan setara kas sebesar 18.000. Oke, selanjutnya kita masukkan saldo awalnya, saldo awal kasnya. Dapat dari mana teman-teman? Kita dapat dari sini. Nah, ini teman-teman. Jadi saldo akhir kas periode tahun lalu itu akan menjadi saldo awal kas periode berjalan ya teman-teman. Jadi langsung kita masukkan saja nilai saldo kas awal periode. Oke, selanjutnya untuk mencari saldo akhirnya tinggal tambahkan ini kenaikan atau penurunan kas setara kasnya ditambahkan dengan saldo awal. Oke, saldonya ketemu besar 27.000. Kita buktikan sama atau tidak ya teman-teman. Ini untuk saldo akhir tahun 2021 atau tahun berjalan 27.000. Ternyata sama ya teman-teman. Oke, sama 27.000. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk pelatihan penyusunan laporan arus kas metode tidak langsungnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama menjelaskan tadi ataupun penjelasannya terlalu kecepatan. Terima kasih.